Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama saya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin, tapi mungkin malu-malu buat dibahas. Yap, sembelit atau susah buang air besar. Ini tuh bukan cuma soal nggak nyaman loh, tapi bisa jadi ini adalah sinyal penting dari tubuh kita. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng apa aja sih penyebabnya, termasuk yang mungkin nggak pernah kita sadari sama sekali. Kita mulai dari kutipan ini ya, dan saya yakin banget banyak dari kita yang langsung ngangguk-ngangguk, relate banget kan? Momen-momen di toilet yang bikin gak nyaman, harus ngeden sampai keringetan, atau bahkan jadi cemas karena udah berhari-hari gak setor. Ini tuh pengalaman nyata yang bisa ngerusak mood seharian dan penting banget buat kita sadar, kita gak sendirian kok ngalamin ini. Jadi sebenarnya sembelit itu apa sih? Secara gampangnya gini deh, ini adalah kondisi pas kita jadi jarang banget buang air besar, terus sekalinya mau, susahnya minta ampun, kadang sampai terasa sakit. Padahal kan, normalnya proses BAB itu harusnya lancar jaya, rutin, dan nggak pakai drama. Nah, dengan paham bedanya ini, yuk kita coba telusuri satu persatu apa aja sih biang keladinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dan ini jujur aja adalah penyebab yang paling sering terjadi, gaya hidup kita. Sering banget kita nggak sadar kalau pilihan-pilihan kecil kita setiap hari, mulai dari apa yang kita makan pas sarapan, sampai kebiasaan kita sebelum tidur, itu ternyata jadi pemicu utamanya. Penasaran kan? Yuk kita lihat lebih dalam. Nah, coba deh lihat perbandingan di layar ini. Jelas banget kan? Di sisi kiri ada geng biang macet buat pencernaan kita. Makanan olahan, gorengan, sama makanan yang lemak jenuhnya tinggi. Terus di sebelah kanan, ini dia nih pasukan penyelamat perut kita. Buah-buahan, sayur-sayuran, sama biji-bijian utuh. Pola makan itu bisa dibilang penyebab nomor wahid. Coba deh jujur sama diri sendiri. Makanan dari geng mana nih yang lebih sering mampir di piring kita? Yuk kita kupas lebih dalam lagi ya. Pertama, soal pola makan yang salah. Jadi gini, kalau kita makan makanan yang minim serat, gerakan alami di usus besar kita, namanya gerakan peristaltik, itu jadi lemes. Bayangin aja kayak ombak di laut yang tugasnya dorong perahu ke pantai. Kalau ombaknya kecil, ya perahunya diam aja kan, sama kayak gitu. Kedua, kurang serat. Nah, serat ini fungsinya kayak spons di dalam usus. Dia nyerap air, bikin sampah di dalam jadi lebih gede dan empuk. Jadi gampang deh dikeluarinnya. Kalau nggak ada serat, ya jadinya keras dan kering. Dan yang terakhir, kurang gerak. Tubuh kita ini kan didesain buat bergerak ya. Pas kita aktif, otot-otot perut kita tuh ikut memijat usus, jadi ngebantu ngedorong isinya. Jadi 3 hal ini tuh satu paket. Makanan yang salah, kurang spons serat, plus kurang dorongan dari gerakan fisik. Oke, sekarang kita geser sedikit ya. Dari yang kelihatan di luar, kita masuk ke faktor-faktor yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah ini nih penyebab yang seringkali gaib, nggak kelihatan tapi dampaknya luar biasa ke sistem pencernaan kita. Kadang bikin lancar, kadang ya gitu deh, bikin macet. Pernah nggak sih ngerasa mules atau sakit perut pas lagi deg-degan mau presentasi atau ujian? Nah ini dia penjelasan ilmiahnya. Ini tuh kayak efek domino yang kuat banget. Jadi pas kita stres berat, otak kita ngasih perintah buat ngeluarin hormon stres. Hormon ini langsung ngacak-ngacak sistem saraf kita. Padahal sistem saraf inilah yang jadi komandan buat otot-otot usus. Hasilnya, ritme pencernaan kita jadi kacau balau. Ada orang yang jadinya diare, tapi banyak juga yang malah jadi sembelit karena otot ususnya jadi tegang atau gerakannya malah melambat. Ini bukti nyata kalau pikiran dan perut kita itu nyambung banget. Selain stres, ada beberapa pemain internal lain yang harus kita perhatikan. Pertama, bakteri usus. Coba bayangin deh, usus kita itu kayak kebun. Di dalamnya ada triliunan bakteri baik yang butuh makan. Makanan favorit mereka? Ya serat. Kalau kita jarang makan serat, mereka kelaparan. Akhirnya, kebun kita jadi nggak seimbang. Kedua, masalah hormon dan kondisi medis. Misalnya gangguan tiroid. Itu bisa bikin seluruh metabolisme kita melambat, termasuk kecepatan usus kita bekerja. Ketiga, jangan sepelekan magnesium. Mineral ini penting banget buat bikin otot rileks. Kalau kita kekurangan magnesium, otot usus bisa jadi kaku, susah gerak. Terakhir, ya faktor usia. Semakin kita tua, wajar kalau ada perubahan kayak nafsu makan menurun, jadi kurang gerak, atau minumnya lebih sedikit. Semua ini kalau digabungin, ya bisa bikin sembelit. Oke, kita udah sampai di kategori terakhir nih. Kali ini kita bakal lihat faktor-faktor dari luar tubuh yang ternyata bisa menyusup masuk dan gangguin sistem kita. Kadang-kadang caranya itu nggak kita duga-duga loh. Jadi di sini ada 2 poin penting. Pertama, obat-obatan. Beberapa jenis obat, bahkan suplemen yang kayaknya sepele seperti zat besi atau kalsium, itu ternyata punya efek samping bikin usus kita jadi malas gerak. Makanya penting buat kita sadar soal ini kalau lagi konsumsi obat atau suplemen tertentu. Kedua, nah ini nih, yang sering banget terjadi tapi jarang disadari, faktor kenyamanan toilet.
Pernah nggak pas lagi liburan atau di kantor, tiba-tiba jadi susah BAB? Itu bukan cuma perasaan kamu loh. Otak kita itu pinter banget. Dia bisa secara nggak sadar nahan keinginan buat BAB karena ngerasa lingkungan yang nggak aman, nggak privat, atau nggak nyaman. Ini nunjukin betapa kuatnya koneksi antara pikiran dan fisik kita. Nah, setelah kita tahu semua penyebabnya dari A sampai Z, pertanyaannya sekarang, terus gimana dong? Apa yang bisa kita lakuin? Tenang, bagian selanjutnya ini kita bakal fokus ke solusinya. Ini bukan soal ngelawan tubuh kita, tapi justru sebaliknya, belajar buat dengerin apa sih yang lagi dia coba kasih tahu ke kita. Dan ini dia pesan yang paling penting dari obrolan kita hari ini. Walaupun tadi daftar penyebabnya kayaknya panjang dan ribet banget, jangan langsung pesimis. Kabar baiknya adalah sebagian besar masalah ini tuh ada di bawah kendali kita. Ini bukan soal takdir, emang udah begini dari sananya. Bukan, ini soal pilihan. Ini tentang bikin perubahan-perubahan kecil tapi konsisten di kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini dia contekan rencana aksi buat kamu. Simpel banget dan bisa langsung dicoba. Pertama, coba intip lagi isi piring kamu. Udah warna-warni belum? Udah banyak buah sama sayurnya? Kedua, minum air yang cukup. Ingat ya, serat itu butuh temen, yaitu air biar bisa kerja maksimal. Ketiga, gerak. Nggak perlu langsung maraton kok, jalan santai habis makan aja itu udah ngebantu banget. Dan yang terakhir, cari caramu sendiri buat ngelola stres. Bisa lewat hobi, dengerin musik, meditasi, atau sekedar curhat sama teman. 4 pilar ini adalah fondasi buat pencernaan yang sehat. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan ini buat kita renungin sama-sama. Sembelit, perut kembung, rasa nggak nyaman, itu semua bukan hal yang normal buat didiemin aja. Itu semua adalah sinyal dari tubuh kita yang lagi teriak minta perhatian. Tugas kita cuma satu, berhenti sejenak, dengerin baik-baik, dan kasih respons yang tepat. Jadi, sinyal apa yang lagi kamu terima hari ini? Makasih banyak udah nyimak ya.